Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran dari Pak Adi. Oke anak-anak, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Ya, kali ini membahas tentang FPB dan KPK. Oke, langsung saja. FPB dan KPK. Untuk lebih memahami apa itu FPB dan KPK, ikuti materinya hingga selesai agar kalian tidak ketinggalan informasi atau materi yang Pak Adi sampaikan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini ada 3. Yang pertama, diharapkan kalian mampu menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Dan yang ketiga, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Oke, yang pertama, KPK. Kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah kelipatan persekutuan dari 2 bilangan yang nilainya paling kecil. Ya, jadi kalau kita menentukan KPK minimal menggunakan 2 bilangan. Bisa 2, bisa 3 atau lebih. Tapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah 2 bilangan saja. Nah, untuk menentukan KPK ada 3 langkah yang harus ditempuh. Ya, yang pertama, kita tentukan dulu kelipatan dari kedua bilangan. Misalnya kelipatan 2 berapa saja, lalu kelipatan 3 berapa saja. Itu langkah pertama. Langkah kedua, tentukan kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan atau bilangan yang sama dari kedua bilangan tersebut. Langkah ketiga, langkah terakhir. Nah, pilih kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Ingat ya, KPK itu yang diambil adalah nilai yang paling kecil. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Ya, ini contoh yang pertama. Kita akan menentukan KPK dari bilangan 4 dan 6. Langkah pertama, tentukan dulu kelipatannya. Kelipatan 4 berapa saja, kelipatan 6 berapa saja. Dan didapatlah kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Dan kelipatan 6 antara lain 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Langkah kedua, tentukan kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 ya yang sama adalah 12, 24, 48. Lalu masih ada lagi jika ingin kita teruskan. Nah, dari kelipatan persekutuan tersebut yang paling kecil adalah bilangan ya 12. 12 adalah kelipatan persekutuan yang paling kecil. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Seperti itu. Oke, contoh kedua. Kita akan menentukan KPK dari 8 dan 10. Langkahnya sama. Kita tentukan kelipatan dari 8 dan 10. Kelipatan 8 didapatlah itu 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. Kelipatan 10, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Langkah kedua, kelipatan persekutuannya yang sama dari 8 dan 10. Didapat ada bilangan 40, 80, 120 dan seterusnya.
Jika ingin diteruskan masih banyak lagi. Nah, dari bilangan-bilangan tersebut yang paling kecil adalah 40, 80, atau 120. Ya, sudah jelas ya. Yang paling kecil adalah 40. Jadi, KPK dari 8 dan 10 adalah 40. Ya, seperti itu penjelasannya. Dari penjelasan yang sudah Pak Adi berikan, tugas yang pertama, tugas nomor 1. Ini ada 3 soal. Tentukan KPK dari bilangan 4 dan 5. Tentukan KPK dari bilangan 6 dan 8. Dan yang ketiga, tentukan KPK dari bilangan 9 dan 12. Oke, kerjakan dengan langkah-langkah yang sudah Pak Adi berikan tadi ya, supaya lebih memudahkan kalian dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, itu tadi mengenai KPK, dan yang ini adalah FPB. FPB kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling besar. Kebalikannya dengan KPK, jika KPK diambil nilai yang paling kecil dan FPB diambil dengan nilai yang paling besar. Ya. Nah, langkah-langkah untuk menentukan FPB sama. Ada 3 langkah. Yang pertama, tentukan faktornya terlebih dahulu. Faktor dari 2 dan 3, misalnya berapa saja. Lalu yang kedua, tentukan faktor persekutuannya yang sama dari kedua bilangan tersebut berapa saja. Nah, langkah terakhir, pilih faktor persekutuan yang nilainya paling besar. Ingat ya, FPB nilai yang paling besar. Oke, langsung saja kita menuju contoh soalnya. Ya, ini contoh. Kita akan mencari FPB dari bilangan 8 dan 10. Ingat, langkah pertama, tentukan faktornya dulu. Faktor dari 8 dan 10. Nah, setelah kita cari menggunakan kolom yang seperti biasanya itu, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Langkah yang kedua, faktor persekutuannya yang sama dari kedua bilangan tersebut. Ada 1 dan 2. Nah, dari bilangan 1 dan 2, yang nilainya paling besar yang mana? Ya, sudah jelas ya. Bilangan 2. Jadi FPB dari 8 dan 10 adalah 2. Oke, contoh satu lagi. Kita akan mencari FPB dari 12 dan 18. Langkah pertama, kita tentukan faktornya dulu, 12 dan 18. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Setelah itu kita cari faktor persekutuannya yang sama dari kedua faktor tersebut. Yang sama kita dapat bilangan 1, 2, 3, dan 6. Nah, dari bilangan-bilangan itu yang paling besar yang 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Ya, seperti itu penjelasannya. Dari penjelasan yang sudah Pak Adi berikan, ini tugas nomor 2. Tentukan FPB dari bilangan 6 dan 15. Tentukan FPB dari bilangan 16 dan 20. Dan yang terakhir, tentukan FPB dari bilangan 24 dan 32.
Oke, tugas yang nomor 3. Kali ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ini masih berhubungan dengan FPB dan KPK. Ya, begini soalnya. Jam dinding di kamar Yuda berbunyi setiap 15 menit. Sedangkan jam dinding di ruang tamu berbunyi setiap 20 menit. Kedua jam tersebut berbunyi bersamaan pukul 10.30. Lalu pada pukul berapa kedua jam tersebut berbunyi lagi untuk kedua kalinya secara bersama-sama. Ya, untuk masalah seperti ini bisa kita tentukan menggunakan KPK. Kita cari KPK-nya dari 15 dan 20. Setelah ketemu nanti jawabannya dijumlahkan dengan pukul 10.30. Ya, nanti akan ketemu pukul berapa kedua jam itu akan berbunyi bersama-sama. Nah, soal terakhir. Kali ini hubungannya dengan FPB. Ya, begini soalnya. Nanda mempunyai 48 bola merah dan 56 bola putih. Bola tersebut akan disimpan dalam beberapa kotak. Setiap kotak berisi bola merah dan bola putih yang sama banyak. Tentukan banyak masing-masing bola pada setiap kotak. Ya, cari tahu dulu FPB dari 48 dan 56. Nanti akan ketemu berapa masing-masing bola merah dan bola putih yang akan dimasukkan ke dalam kotak. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini. Hari ini kita sudah belajar tentang KPK, FPB, dan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Oke, tugasnya tolong dikerjakan dengan teliti ya. Ikuti langkah-langkah yang ada. Jadi agar bisa mengerjakan secara runtut dan benar. Oke. Terima kasih untuk sudah mengikuti pembelajaran pagi ini. Sehat selalu ya. Semangat belajar. Jangan lupa setelah selesai mengerjakan tugasnya segera dikumpulkan. Terima kasih. Sekian dari Pak Adi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.